Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Saudaraku, dimanapun antum berada, ana selalu saja berharap semoga kita semua tentu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, insyaallah tak lama lagi kita semua akan menyambut suatu bulan yang paling baik bagi kita, wabil khusus kaum muslimin, yakni bulan Ramadan. Yang dimana dalam bulan ini ada satu kewajiban yang sangat agung dalam agama kita, yakni As-Saum Ramadan, puasa Ramadan. Nah, terkait masalah puasa Ramadan, ada beberapa hukum fikih yang sangat penting untuk diketahui, dan ini termasuk perkara yang paling sering ditanyakan kepada anak. Persoalan terkait adalah masalah fidyah dan hukum yang terkait dengannya. Yang paling sering ditanyakan pada anak adalah pertama, tentang status wanita yang sedang hamil atau menyusui anak, lalu ia ini tidak berpuasa Ramadan. Dikarenakan kalau ia puasa Ramadan, maka dikhawatirkan baik dirinya dan atau janinnya akan terganggu kesehatannya. Nah, yang jadi masalah, apakah bagi wanita yang dalam kondisi semacam itu, lalu ia tidak berpuasa Ramadan, nanti harus diganti dengan puasa di hari yang lain di saat ia sudah sanggup, yaitu apa yang diistilahkan sebagai qadha, atau cukup ia membayar fidyah sebagai pengganti puasa yang ia tinggalkan dalam bulan Ramadan dalam kondisi semacam itu. Ini adalah bahasan paling terpenting yang ingin ana uraikan, di samping nanti beberapa persoalan penting lainnya yang masih terkait dengan fidyah, seperti apakah boleh fidyah itu pembayarannya diganti dengan uang? Kemudian bagaimana cara membayarkan fidyah? Apakah jika orang yang dia ini selama 1 bulan tidak berpuasa karena misalkan sudah sangat uzur sehingga tak bisa lagi ia ganti di hari yang lain, kemudian ia ingin bayar fidyah, apakah fidyahnya harus dibayar setiap hari? 1 hari ini dia tidak puasa, langsung bayar fidyahnya. Atau bolehkah kalau pembayaran fidyah ini nanti saja dibayarkan menjelang akhir Ramadan atau bahkan setelah Ramadan dengan diakumulasikan sejumlah hari yang dia tidak berpuasa? Juga persoalan-persoalan lain terkait fidyah yang paling sering ditanyakan orang kepada anak khususnya. Saudaraku, mengawali pembahasan ini, lagi-lagi anak ingin sampaikan, karena masalah ini terkait fikih, selalu saja ada perbedaan pendapat ulama pada perkara-perkara yang terkait hal ini. Sehingga kalaupun nanti ada yang kemungkinan
berbeda pendapat dalam mengambil keputusan hukum terkait hal-hal wabil khusus yang berhubungan dengan fidyah ini, kita tidak usah kaget dan tentu tak boleh masalah ini lalu dijadikan sebagai barometer al-wala wal baro yang tidak sependapat dengan kita dalam perkara A misalkan berarti dia ahlul bid'ah yang harus dimusuhi. Tentu ini termasuk tindakan ekstrim berlebihan dalam agama dan sangat menyimpang. Namun tetap wajib bagi kita untuk selalu mengenali pendapat ulama dan mencari mana yang kita anggap paling lebih dekat kepada kebenaran. Karena itu, dalam kajian ini, karena sekali lagi konsumsinya untuk umum, ana mungkin tak akan terlalu banyak untuk menyebutkan pendapat masing-masing ulama, dalilnya, ataupun misalkan bantahannya satu-satu. Ini tentu akan memakan waktu sangat panjang, di samping perkara ini bisa jadi akan membingungkan terutama kita kalangan pemula. Jadi ana nanti akan lebih banyak memilih menyampaikan pendapat yang khususnya bagi ana adalah pendapat paling rojih sampai saat ini ana menyampaikannya. Jika perkara ini telah difahami, ana akan langsung masuk pada bahasan pertama, yaitu bahasan paling esensi dalam masalah ini, terkait dengan wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui anaknya. Maka mereka ini disepakati oleh para ulama untuk tidak berpuasa. Ada rukhsah baginya jika ia mengkhawatirkan kalau terus puasa akan membahayakan baik bagi dirinya, yakni sang ibu yang sedang hamil tadi, atau membahayakan janin atau bayinya. Dalil masalah ini adalah cukup banyak, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, maupun dari perkataan para ulama. Di dalam ayat Quran, Allah sendiri telah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa Ramadan, dia berat menjalankan puasa Ramadan, maka kata Allah, fidyatun tu'amu miskin. Maknanya lalu ia membatalkan puasanya dikarenakan kondisinya yang sedang berat puasa itu, maka ia nanti harus membayar fidyah dengan cara to'am miskin, memberikan makanan kepada orang miskin. Saudaraku, ulama telah sepakat bahwa termasuk kelompok yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 184 tadi, yaitu yang berat melakukan saum Ramadan. Itu mencakup di antaranya yang telah disepakati ulama. Pertama, lelaki atau wanita yang telah amat sepuh, usianya sudah uzur, tak memungkinkan lagi baginya untuk melakukan puasa Ramadan. Maka bagi mereka masuk pada ayat ini, yaitu dia tidak lagi berkewajiban tidak berkewajiban lagi melakukan puasa Ramadan, dan cukup baginya nanti membayar fidyah sesuai dengan jumlah hari yang ia tidak berpuasa. Kelompok kedua adalah orang yang memiliki penyakit medis permanen, yang dimana kalau ia berpuasa secara medis diperkirakan dengan kuat akan membahayakan fisiknya. Contoh, orang
yang terkena penyakit mah akut, di mana orang yang terkena mah akut ini jika telat makan secara medis akan membahayakan jiwanya, dan ia tak akan bisa mengganti di hari-hari lainnya dikarenakan tadi secara medis, ya, menurut keterangan dokter yang terpercaya, ini adalah penyakit yang sifatnya permanen, sulit diharapkan sembuhnya. Tentu kita tidak bicara tentang takdir Allah, sebab kalau takdir Allah bisa saja ternyata nanti 1 bulan kemudian dia misalkan sembuh. Makanya di sini dikatakan diperkirakan dengan kuat berdasarkan misalkan pemeriksaan medis, ini termasuk penyakitnya adalah penyakit yang sifatnya permanen dan tidak memungkinkan baginya untuk melakukan shaum Ramadan karena akan membahayakan jiwanya. Ini disepakati oleh ulama boleh tidak berpuasa Ramadan dan lalu nanti dia terkena kewajiban membayar fidyah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui anaknya, dan ia memperkirakan kalau dengan ia terus puasa diperkirakan akan membahayakan baik dirinya maupun anaknya. Kalau dalam kondisi hamil bisa saja ibunya kuat menahan, tapi yang namanya janin harus tetap ia mendapat makanan, tentu lewat mulut ibunya. Jika ibunya tidak makan, janinnya yang di dalam perut tentu akan terganggu. Demikian pula dalam kasus seorang ibu yang menyusui anaknya. Mungkin sang ibu bisa saja ia bertahan untuk terus melakukan shaum Ramadan. Tapi tentu ibu yang sedang menyusui anaknya butuh baginya untuk memberikan ASI pada anaknya. Sang ibu mau tak mau harus makan dan minum. Kalau tidak, maka akan sulit ASI yang keluar dari sang ibu tadi. Dan ini bisa berpotensi mengancam keselamatan anaknya. Nah, jika kondisinya memang demikian, maka ulama pun sepakat bahwa sang ibu tadi boleh untuk tidak berpuasa Ramadan atau membatalkan puasa Ramadannya. Ini didukung oleh hadis di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah ta'ala wadu'a syatrus salati aw nisfas salah was-saum anil musafir wa anil murdi awil hubla. Allah Ta'ala telah menggugurkan setengah solat dan puasa bagi pertama musafir. Kita tahu musafir itu dia dapat rukhsah sehingga dia hanya terkena kewajiban sholat duhur yang 4 dengan adanya rukhsah qashar jadi 2. Dia hanya terkena setengahnya. Serta siapa lagi yang Allah berikan keringanan pada saat dia dalam kondisi tadi, yaitu as-saum juga gugur, ya, puasanya anil murdi awil hubla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wanita yang dia dalam kondisi menyusui anaknya atau al-hubla, sedang hamil, lalu ia nggak kuat saumnya, karena pasti wanita yang sedang hamil sangat berat, ya, atau akan terancam dirinya maupun jabang bayinya, atau kalau yang sedang menyusui bisa mengancam keselamatan anaknya. Maka dari ini diberi keringanan, ya, untuk
tidak berpuasa Ramadan. Hadis tadi riwayat Abu Daud 2408 dan lain-lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abi Dawud juz 2 halaman 71. Ulama mengatakan terkait dengan hadis tadi, wa anil murdi awil hubla, dari wanita yang sedang menyusui atau sedang hamil, itu maksudnya katanya ay wadoa anhuma luzumas syam fi ayyamil hamil warrodoah, yaitu ya Allah telah membebaskan kewajiban puasa Ramadan ya di saat di masa-masa dia hamil ataupun sedang menyusui anaknya. Allah membebaskan kewajiban itu dikala dia memang dalam kondisi seperti tadi. Saudaraku, dan perkara ini juga telah disepakati oleh 4 ulama madhab, khususnya terkait dengan wanita hamil dan yang sedang menyusui anak. Jika dia tak sanggup berpuasa Ramadan dikarenakan tadi kekhawatiran baik diri dan anaknya, maka boleh baginya tidak saum Ramadan. Ini bahkan ulama 4 madhab sepakat. Ini adalah pendapat madhab Hanafi sebagaimana terdapat dalam Al-Mabsut juz 3 halaman 92. Juga ini adalah pendapat madhab Maliki sebagaimana terdapat dalam Al-Mudawanatul Kubra juz 1 halaman 278. Pendapat madhab Syafi'i sebagaimana terdapat dalam Al-Majmu' juz 6 halaman 267, dan pendapat dari madhab Hambali sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Furu' juz 4 halaman 446. Sekarang setelah ulama sepakat, kita akan fokus saja sekarang pada tadi posisi wanita hamil atau menyusui anak. Ini perlu antum perhatikan. Fokusnya di bab ini. Wanita hamil atau menyusui anak yang lalu khawatir akan keselamatan dirinya sang ibu itu sendiri atau keselamatan janin atau bayinya, lalu ia tidak berpuasa Ramadan. Ini fokusnya di sini. Ulama setelah sepakat itu memang boleh untuk tidak puasa Ramadan. Tapi ulama berbeda pendapat nanti apa yang harus dilakukan sebagai pengganti tidak saumnya wanita tersebut dalam masa itu. Dalam hal ini sebetulnya sekurang-kurangnya ada 5 pendapat. Bayangkan ada 5 pendapat ulama dalam perkara ini. Tapi yang terkenal, ana cukup sebutkan 3 pendapat yang terkenal terkait masalah ini. Yang 2 ana sebutkan secara ringkas saja, dan 1 pendapat, karena inilah pendapat yang ana sampai hari ini menganggap pendapat ini lebih kuat, itu yang akan ana uraikan. Pendapat pertama, cukup bagi wanita yang tadi kasusnya seperti tadi qada, yaitu nanti setelah dia selesai masa tadi, misalkan hamilnya ya, di saat dia sudah mulai kuat, dia qada, ganti puasanya dengan puasa Ramadan lagi sejumlah hari yang ditinggalkannya, dan tidak usah bayar fidyah, cukup qada saja. Ini adalah pendapat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana terdapat dalam Al-Mabsut juz 3 halaman 99. Pendapat ini juga datang dari Atha bin Abi Rabbah, Al-Hasan, Ad-Dhahhak, An-Nakhai, dan lain-lain. Lihat dalam Al-Majmu' juz 6 halaman 269. Dan di antara ulama ahlus sunnah kontemporer yang menyetujui pendapat ini, yakni pendapat yang menyatakan
wanita hamil dan yang menyusui yang kemudian tak berpuasa, maka dia nanti harus tetap mengganti dengan puasa lain di hari yang lain. Ini pendapat dari Syekh bin Baz sebagaimana terdapat dalam Majmu' Fatawa Syekh bin Baz juz 15 halaman 223. Pendapat Syekh Al-Utsaimin sebagaimana terdapat dalam Syarhul Mumti' juz 6 halaman 350, dan pendapat Syekh Sa'ad Wahab Al-Qahtani sebagaimana terdapat dalam As-Siyam fil Islam halaman 158. Rahimahumullah alaihim ajma'in. Saudaraku, sekarang kita lihat pendapat kedua. Pendapat kedua, mereka berpendapat bahwa wanita yang hamil atau menyusui anaknya yang kemudian tak berpuasa tadi, dikarenakan mengkhawatirkan keselamatan diri dan anaknya, maka dia nanti fidyah dan qodok. Bahkan fidyahnya wajib harus, di samping fidyah, qodok juga nanti puasanya diganti lagi pada hari di mana dia sudah sanggup untuk berpuasa. Jadi double ini pendapat kedua. Kalau pendapat pertama fidyah saja tanpa qodok. Pendapat kedua fidyah dan qodok dua-duanya harus dijalankan. Ini adalah diantaranya pendapat dari mazhab Syafi'i sebagaimana terdapat dalam Al-Majmu' juz 6 halaman 269, mazhab Hambali sebagaimana terdapat dalam Al-Mughni juz 3 halaman 151. Dan di antara ulama Ahlus Sunnah Mutaakhirin yang mendukung pendapat ini adalah Syekh Fauzan hafizahullah sebagaimana terdapat dalam Tanbihat ala Ahkam Takhassus bil Mu'minah halaman 64. Nah, itu pendapat kedua. Dan sekarang pendapat ketiga. Pendapat ketiga ini berpendapat bagi wanita yang hamil dan menyusui anak, lalu ia tak sanggup untuk berpuasa dikarenakan kekhawatiran keselamatan dirinya atau anak yang dikandungnya atau bayinya, maka tidak perlu qodok, tapi cukup ia bayar fidyah saja. Cukup bayar fidyah. Pendapat ketiga ini yang sampai hari ini ana menganggap pendapat yang lebih kuat. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum. Lihat dalam Al-Majmu' juz 6 halaman 269 dan Al-Isyraf ala Madzahibil Ulama karya Ibnul Munzir rahimahullah juz 3 halaman 151. Dan ulama mutaakhirin yang berpendapat seperti ini, yakni sekali lagi bagi wanita hamil dan yang sedang menyusui anak lalu tak kuat shaum dikarenakan khawatir atas keselamatan diri maupun anaknya, cukup fidyah, tidak usah nanti mengkodok lagi. Ini adalah pendapat dari Syekh Al-Albani sebagaimana terdapat dalam kitab Irwaul Ghalil fi Takhrij Manar As-Sabil juz 4 halaman 17 sampai 24. Beliau menyebutkan di kitab itu beberapa alasan. Ya, cukup panjang di halaman 17 sampai 24. Kemudian Syekh Abu Malik Kamal As-Sayyid Salim dalam Sahih Fiqh Sunnah juz 2 halaman 127. Ini juga pendapat dari Dr. Badawi, ya, sebagaimana dalam kitab Al-Wajiz
halaman 199. Juga pendapat Syekh Adil Yusuf Al-Arazi dalam Tamamul Minnah fi Fiqhi Kitabi was Sahih As-Sunnah juz 2 halaman 166. Dan pendapat ini juga dipegang oleh Syekh Muhammad Ali Firkus sebagaimana terdapat dalam situs resmi beliau di fatwanya nomor 470. Syekh Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari juga berpegang pada pendapat ini. Rahimahumullah alaihim ajma'in. Saudaraku, ana merasa pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang lebih dekat pada kebenaran. Apa alasannya? Dan mengapa pendapat ini ana anggap lebih dekat pada kebenaran? Ada beberapa alasan yang dapat ana sampaikan dalam kesempatan kali ini insya Allah. Alasan pertama, bahwa hukum asal bagi yang berat menjalankan saum Ramadan, yang merasa berat lalu tidak saum, seperti yang tersebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184 adalah fidyatun to'amu miskin. Memberikan fidyah. Ini hukum asalnya. Bagi yang tidak sanggup, dia merasa berat, ya, itu bayar fidyah. Ya. Dari dohir teks ayatnya. Nah, tidak diragukan wanita yang ia sedang hamil atau melahirkan anak itu kondisinya sangat berat. Sebegitu beratnya sampai Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14 menggambarkan seorang ibu yang mengandung itu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandung sang jabang bayi dalam keadaan wahan ala wahan. Lelah di atas kelelahan. Pedih di atas kepedihan. Itu menunjukkan dahsyatnya beratnya seorang wanita yang sedang mengandung. Itu sampai diakui oleh Allah. Sampai Allah mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Lalu Allah sambung wa fisaluhu fi amain, dan bahkan nanti dilanjutkan menyusui dan menyapih bayi yang tadi selama 2 tahun ke depan. Betapa beratnya seorang ibu yang dari mulai mengandung sampai menyusui anaknya selama 2 tahun. Nah, tidak diragukan lagi bahwa ibu yang dalam keadaan hamil dan menyusui masuk kepada kelompok yang berat melakukannya. Nah, ini didukung dengan alasan kedua, yaitu sekurang-kurangnya ada 2 sahabat Nabi senior yang menyebutkan tentang keadaan wanita yang hamil dan menyusui anak, yang oleh Quran dikatakan sangat berat. Kondisi mereka ini wahnan ala wahdin, dan di ayat sebelumnya dikatakan fafidyatun to'amu miskin, cukup bayar fidyah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diceritakan annahu ra'a umma waladin lahu hamilan au murdian. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang bagaimana terkait puasa seorang ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui.
Ini gimana katanya? Yang ditanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Faqal, maka dijawab, anti bimanzilatil ladzi la yutiq. Kamu termasuk kelompok yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 184 di atas, yaitu la yuti, orang yang yutikuna, yang berat melakukannya. Posisi kamu itu seperti yang dimaksud ayat itu. Makanya alaiki, maka kewajiban bagimu, apa kewajibannya? Apakah qada nanti setelah dia lepas dari masa hamil atau menyusui, atau bagaimana? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, alaiki antut ini makana kulla yaumin miskinan. Cukup bagimu memberi makan setiap hari yang kamu tak berpuasa dalam masa itu dengan cara memberi makan kepada orang miskin, wala qada'a alaiki, dan kamu tidak perlu mengkodok lagi puasamu yang ditinggalkan dalam kondisi kamu sedang mengandung atau menyusui anak itu. Ini kalimat sangat tegas, terang dan gamblang. Diriwayatkan oleh Daraqutni dalam sunannya 2382. Daraqutni mengatakan ini sanadnya sahih, dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa juz 4 halaman 20 mengatakan sanad dari kisah Ibnu Abbas ini jayyid, bagus. Ini yang pertama. Saudaraku, dalam riwayat lain disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyatakan, idza khafatil hamil ala nafsiha, jika ada seorang wanita yang sedang hamil, wanita sedang hamil nih, yang ia mengkhawatirkan akan kesehatan dirinya, keselamatan dirinya. Artinya kalau ia mau memaksa puasa, dikhawatirkan memudorotkan tubuhnya. Karena orang hamil tadi, Allah sendiri mengakui sangat berat. Ya, wal murdi ala waladiha fi Ramadan. Demikian pula, ya, itu sama dengan posisi wanita yang sedang menyusui anaknya di bulan Ramadan. Maka kata beliau, yuftiron, kedua kelompok wanita yang begitu, yaitu yang sedang hamil, yang mengkhawatirkan kesehatan dirinya jika dia memaksakan puasa, atau yang sedang menyusui anaknya, yang khawatir akan keselamatan bayinya kalau dipaksa puasa, yuftiron, dia mendapat keringanan untuk boleh tidak puasa. Lalu wa yut'imani makana kulli yaumin miskinan, dan cukup baginya setiap hari dari hari yang ditinggalkannya, yaitu yang tidak berpuasa, yut'iman, memberikan makanan, wala yaqdiyani sauman, dan ia tidak dituntut untuk mengkodok puasanya. Puasanya nanti gak usah diganti. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang ini riwayat Tobroni 2758. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata dalam Al-Irwa juz 4 halaman 19, sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Ya, dari sahih ala syarti Muslim. Saudaraku, kita tahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu
seorang sahabat senior, pakar tafsir, yang bahkan didoakan khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli tafsirnya umat ini. Maka menerima pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentu lebih menenteramkan jiwa kita. Beliau menafsirkan tadi yang berat melakukan puasa itu, yang tadi diberikan oleh Allah rukhsah untuk tidak puasa, beliau menafsirkannya itu sebagai wanita yang hamil atau menyusui anak yang mengkhawatirkan dirinya atau anaknya kalau dipaksa terus puasa. Maka katanya cukup. Dan ini penafsiran dari sahabat ahli tafsir terkemuka. Bukan cuma Ibnu Abbas ternyata yang punya pendapat demikian radhiyallahu anhu. Ini juga dikuatkan dalam salah satu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nafi rahimahullah mengisahkan sebagaimana terdapat dalam riwayat Daruqutni, annamra'atahu sa'alathu wa hiya hubla. Suatu ketika istrinya Ibnu Umar dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Ini istrinya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lalu bertanya ke Ibnu Umar, suaminya, wahai suamiku, makna bebasnya, bagaimana nih? Saya sedang hamil. Sementara ini lagi mulai siap bulan Ramadan. Tak kuat som. Karena kalau dipaksa som tadi bisa membahayakan misal diri maupun bayinya. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Dijawab oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aftiri wa at'imi, bukalah kamu, tidak usah kau puasa. Lalu wa at'imi an kulli yaumin miskinan. Lalu nanti kau berikan makanan setiap harinya sebagai fidyah bagi orang miskin. Wala taqdi, dan tidak usah kau nanti mengkodok puasamu. Sudah cukup bayar fidyah saja. Ini dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang kita mengenal beliau orang yang paling semangat dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Daruqutni 238. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa juz 4 halaman 20, sanadnya jayyid, bagus. Ini kedua, keterangan kedua. Keterangan ketiga juga didapat informasi dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, yang diberitakan bahwa kedua beliau yang mulia ini pernah menyatakan al-hamil wal murdi, wanita yang hamil dan yang sedang menyusui anaknya, maka tuhtir, dia boleh berbuka dan tidak perlu mengkodok. Tidak usah mengkodok lagi. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil juz 4 halaman 20, sahih. Syekh Firkus rahimahullah, hafizahullah, sampai berkata, wali anna qaula Ibni Abbas wa Ibni Umar radhiyallahu anhum intasyara bainas sahabah. Tatkala beliau memaparkan penjelasan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tadi, mengatakan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tadi yang mengatakan bahwa bagi wanita hamil dan yang menyusui anaknya lalu ia tak berpuasa dikarenakan mengkhawatirkan baik bagi dirinya maupun anaknya, itu intasyar bainas sahabah. Fatwa ini telah tersebar di tengah-tengah para sahabat.
wala yu'lam lahuma mukhalif minas sahabah, dan tidak diketahui bahwa ada yang menyelisihi pendapat dari dua sahabat ini. Minas sahabat, tidak diketahui ada yang menentang pendapat kedua orang yang mulia ini. Fahuwa hujjah wa ijma' inda jamahiril ulama, maka ini merupakan hujjah dan ijma' menurut jumhur ulama. Wa huwal ma'ruf indal usuliyin bi ijma'is sukuti, dan di kalangan ahli usul ini disebut ijma' sukuti. Ya, ijma' diam-diam, maksudnya pernyataan sahabat yang telah tersebar di tengah-tengah sahabat dan tidak ada informasi atau tidak diketahui ada sahabat yang menentang, maka dianggap ini ijma'. Lihat ini di situs resmi Syekh Firkus dalam fatwanya nomor 470. Apa yang dikatakan Syekh Firkus ini, hafizahullah, sebelumnya juga pernah dikatakan oleh Ibnu Qudamah, sebagaimana terdapat dalam Al-Mughni juz 3 halaman 140 yang mengatakan wala mukhalif lahuma fis sahabah. Setelah disebutkan tadi pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tadi, dikatakan tak ada sahabat yang diketahui menyelisihi pendapat dua sahabat tadi dalam perkara tersebut. Walaupun Ibnu Qudamah rahimahullah sebetulnya punya pendapat yang tak sama dengan dua sahabat ini. Tapi yang ingin ana garis bawahi, Ibnu Qudamah mengakui bahwa kalau yang datang dari sahabat tidak ada berita yang diketahui beda dengan pendapat yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam masalah ini. Itulah mengapa ana berkata untuk ana pribadi paling tidak menganggap bahwa pendapat ulama yang mengatakan bahwa berpuasa bagi wanita yang hamil dan menyusui anak lalu ia batalkan karena mengkhawatirkan diri maupun anaknya, maka jika itu terjadi nantinya dia cukup bayar fidyah dan tidak usah mengkodoknya. Dengan alasan tadi pernyataan sahabat yang sangat tentu kita anggap lebih kuat dari pendapat yang lainnya. Saudaraku, kita lanjutkan dengan apa yang anak katakan tadi. Tentu saja nanti jangan sampai wanita yang hamil ya atau yang menyusui anak meremehkan. Artinya gini, itu ceritanya kalau memang yang dia merasa sangat berat gitu. Kalau dengan puasa ya dia hamil sangat berat ya, baik karena khawatir diri atau anaknya, memang dia merasakan gitu. Atau kalaupun dia ya tidak pada dalam kondisi dia mengkhawatirkan pula anaknya, kalaupun dirinya aman dia merasa takut anak janinnya ini yang takut terganggu. Tapi kalau dia merasa sanggup dan diperkirakan nanti tidak akan membahayakan, kalaupun dia tetap puasa ini tidak membahayakan nih, nggak akan, misalkan dia merasa sanggup dan insya Allah janin pun diperkirakan dia masih bisa ya, maka tetap mengatakan, kita tahu dalam Quran wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa lebih baik jika kamu mengetahui. Kalau dirasa dia masih sanggup ya, tapi kalau sudah merasa tidak sanggup, tak mengapa, jangan dipaksakan, batalkan saja puasanya dan nantinya cukup bayar fidyah. Saudaraku, anak perlu sampaikan sekali lagi bahwa perkara ini jelas banyak ulama yang tidak sejalan dengan pendapat ini, dan ini tidak perlu kita kagetan. Ya, antum boleh nanti membandingkan lagi dengan pendapat ulama-ulama lainnya.
Tapi sekali lagi, ana merasa sampai hari ini pendapat tadi ana anggap paling kuat dengan alasan tadi yang sudah ana paparkan. Ana tambahkan satu alasan yang lain yang ana anggap juga ini layak untuk dipikirkan. Andai kata dikatakan bahwa wanita yang sedang hamil atau menyusui anaknya ini nanti dia tetap harus mengqadha, artinya bayar puasanya diganti dengan puasa lain dikala dia sudah siap. Yang jadi pertanyaan, kapankah itu terjadi? Masalahnya kita tahu, pertama, orang yang hamil umumnya rata-rata 9 bulan. Ini pertama. Setelah 9 bulan hamil, dia akan tuntutan syariat juga menyusui anaknya 2 tahun lamanya. Selama 2 tahun, jika dia merasa berat, berarti ini masih berlaku rukhsah untuk tidak puasa masalahnya. Kapan akan menggantinya? Bagaimana setelah 2 tahun baru dia ganti gitu, dirapel bayar puasanya, kodonya dirapel nanti setelah dia 2 tahun selesai menyusui anak, ya baru nanti dia membayar puasanya, dalam artian kodok gitu, mengganti puasanya bukan membayar. Nah, kalau dikatakan iya nggak apa-apa, nanti setelah dia 2 tahun selesai menyusui anaknya, kalau dia kuat ya setelah beres dia puasalah ganti walaupun setelah 2 tahun. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau iya setelah 2 tahun pas mau baru selesai pengen dia bayar puasa lagi, mengganti puasanya, hamil lagi, nyambung. Ini bukan cerita dongeng, sangat banyak, bahkan baru 1 tahun kadang masih dia menyapi anaknya juga belum selesai, punya anak lagi. Tentu dia tidak akan kuat lagi, akan terjadi lagi, nyusui lagi, ya, kemudian menyapi lagi anaknya. Itu anaknya 2. Bukan mustahil, gimana kalau dia terus menyambung sampai anaknya 10. Berapa puluh tahun dia akan mengqadha puasanya. Apa nunggu sampai sekian puluh tahun? Tahun 1, ya selama 2 tahun anak 1, ya kamu dapat rukhsah. Pengen dia bayar, ganti puasanya, hamil lagi, 2 tahun lagi. Ya proses dari dia mengandung misalkan sampai nyapi lagi anak kedua, 4 tahun. Begitu lagi tahun selanjutnya hamil lagi anak ketiga, ya 2 tahun lagi, 6 tahun. Terus mungkin saja dia sampai anaknya mungkin 5, 7, mungkin 10. Itu bukan perkara yang mengada-ada. Kalau rapel gaji tentu enak. Tapi kalau rapel som suruh puluhan tahun diganti, anak kira ini jelas sangat memberatkan. Dan ini sekali lagi bukan mengada-ada. Sangat banyak kasus ibu-ibu yang dia hamil, melahirkan, bayinya masih disusui 1 tahun, bahkan belum 2 tahun, hamil lagi, nyambung lagi, gitu. Sangat banyak kasus ini. Dan ini tentu akan sangat menyulitkan jika ia dikenai keharusan nanti mengqadha, sebab bila nggak jelas qadhanya sampai kapan, apalagi wanita yang masih produktif, mungkin saja dia akan punya anak 12. Kalau satu yang ininya sampai 2 tahun, dalam masa selesai bisa 24 tahun misalkan, bagaimana akan mengqadha puasanya? Ini perkara yang akan sangat sulit dan menyulitkan. Jika perkara ini telah dipahami, sekarang maka ana masuk dalam perkara yang terkait dengan urusan fidyah lainnya yang sering ditanyakan. Pasal pertama, ana akan bahas ini dalam beberapa pasal. Ya, yang perkara tadi sudah anggap selesai ya, masalah wanita yang
hamil dan menyusui anak, ya statusnya apa tadi sudah selesai. Sekarang perkara terkait teknis pembayaran fidyah. Ini masalah pembayaran fidyah ini. Ini berlaku baik bagi tadi orang yang telah tua, yang nggak bisa lagi puasa, bayar fidyah. Ya, atau orang yang sakitnya permanen tadi juga sama bayar fidyah, termasuk tadi wanita hamil, ya, dan yang menyusui anak tadi kasus ini juga bayar fidyah. Ini nanti ada masalah lagi. Beberapa kasus yang kaitannya dengan pembayaran fidyah. Maka ini anak akan bagi dalam beberapa pasal. Pasal pertama, agar gampang dan tetap diingat, anak akan jelaskan dulu siapa saja kesimpulannya pihak yang diberi keringanan untuk tidak puasa Ramadan dan dia cukup bayar fidyah. Maka kesimpulannya seperti yang tadi di Quran disebutkan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang amat berat menjalankan puasa Ramadan maka cukup bayar fidyah. Maka para ulama saat menjelaskan pihak yang dianggap masuk kategori berat menjalankan itu adalah pertama, lelaki atau wanita yang tadi telah sangat sepuh, tak memungkinkan lagi ia berpuasa Ramadan. Umurnya mungkin sudah 70, 80, ya, dan dia sudah nggak sanggup lagi. Maka ini gugur kewajiban saum Ramadannya, cukup bayar fidyah. Yang kedua tadi, yang sakitnya akut dan secara medis diperkirakan permanen, dan kalau dia berpuasa akan membahayakan dirinya. Seperti tadi Anda contohkan orang yang punya penyakit mah akut. Maka ini juga cukup bayar fidyah karena dia tidak memungkinkan bagi dia untuk kapan gantinya, yang namanya penyakitnya udah permanen. Dan dia kalau puasa bisa membahayakan jiwanya, ya cukup, maka bayarlah fidyah. Yang ketiga tadi, wanita hamil dan menyusui anak dalam kasus tadi yang mengkhawatirkan keselamatan diri dan anaknya yang barusan kita bahas. Yang ini juga cukup bayar fidyah. Itu pasal pertama, pihak yang boleh diantaranya. Pasal kedua, jenis dan kadar fidyah. Banyak ditanyakan kepada anak, Ustadz, apakah fidyah itu berupa barang bahan makanan yang sudah mentah atau matang atau bagaimana? Ini ya, makanya jenis dan kadarnya serta ukurannya seberapa banyak. Maka jawabannya, ya, fidyah itu bisa berupa pertama makanan pokok daerah setempat yang masih mentah. Ya, seperti kalau kita di Indonesia beras misalkan, masih mentah, berasnya masih mentah bentuk beras. Ya, dan sempurna kalau nanti ya diberi juga lauknya tentunya. Nah, untuk masalah ini memberi makanan pokok yang masih mentah tadi semisal beras itu sebanyak 1,5 kilogram. Kalau masih mentah nih, seperti beras, anak contoh saja karena ini yang sudah paling banyak, beratnya 1,5 kilogram. Dan selayaknya kalau yang masih mentah tetap diberikan lauk gitu, apa tempe atau apa gitu. Ya, dalilnya mana? Dalil dari masalah ini. Fidyah itu 1,5 kilogram per hari gitu. Per hari dia nggak puasa, fidyahnya 1,5 kilogram. Mana dalilnya Ustaz? Yaitu apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Walaupun hadis ini tadinya terkait masalah persyaratan haji ya, tapi ini juga ditetapkan ulama sama dengan fidyah dalam urusan puasa. Di situ Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan likulli miskin nisfa so', untuk setiap orang yang miskin itu diberikan tadi dalam kaitan ini fidyah setengah so'.
Sahih Bukhari 1816, Muslim 84. Di sini jelas pemberian makanan tadi makanan pokok ya, bisa beras, gandum dan sebagainya, setengah sok per hari kita tidak puasa. Ya maksudnya yang pihak yang diberi uzur tadi tidak puasa, setengah sok. Yang jadi masalah, satu sok itu berapa dulu, baru nanti kita bagi dua setengahnya. Ulama telah mengatakan satu sok itu kurang lebih 3 kilo. Jadi kalau di hadis ini setengah sok, berarti setengah dari 3 kilo. Ini menunjukkan 1,5 kilo. Satu sok 3 kilo, setengah sok berarti 1,5 kilo. Pendapat yang mengatakan fidyah bagi yang tidak mampu berpuasa, karena tadi pihak-pihak yang tadi sebutkan ya, yang orang yang telah tua, yang tak mungkin lagi berpuasa dan sebagainya, yang tadi kita sebutkan contohnya 3 contoh itu, 3 kelompok itu, bahwa sehari tidak puasa, keluarkan fidyahnya sebanyak 1,5 kilo atau setengah sok tadi. Itu juga difatwakan oleh Fatwa Lajnah Ad-Daimah juz 10 halaman 178, juga difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya juz 15 halaman 201. Sekarang kita masuk cara kedua. Jadi pertama tadi ya, fidyah bisa bentuk makanan mentah, beras, gandum yang masih mentah, beratnya kesimpulannya 1,5 kilo per hari, di mana ia tidak mampu shaum dan ingin bayar fidyah. Yang kedua, boleh pula memberi makanan siap saji, dan bahkan para ulama mengatakan ini lebih baik. Seperti apa? Sudah kita matang, nasinya udah jadi, kita kasih misalkan ikan ayam, tempe, tahu, atau apa yang sama dengan hari itu kita makan. Udah matang, itu lebih baik lagi. Kenapa? Tentu orang yang menerima tidak akan repot lagi memasaknya, dan dia tentu akan lebih gembira menerima sesuatu yang sifatnya sudah matang. Ya, itu penjelasan para ulama. Dalilnya mana? Boleh pula yang sudah matang. Ya, ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diceritakan annahu lamma kabiro hatta kana la yutiqu siyam. Dulu Anas bin Malik, saat beliau sudah sangat tua sehingga beliau ini tak sanggup lagi shaum, puasa Ramadan udah nggak sanggup karena udah sangat tua, beliau sudah tak sanggup untuk berpuasa. Maka apa yang dilakukan? Fakana yuftir wa yut'im. Maka setiap harinya beliau berbuka dan memberi makanan siap saji. Hadis riwayat Abdur Razzaq dalam Musannaf 7570. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa juz 4 halaman 21. Ya, jadi sudah diberikannya, sudah siap saji, sudah matang. Hal ini diperkuat juga oleh Al-Hasan dan Ibrahim rahimahumullah, dua ulama besar di masa tabi'in. Diceritakan faqad at'ama Anas ba'da ma kabiro aman aw amaini kulla yaumin miskinan khubzan wa lahman wa aftar. Ya. Kata Al-Hasan dan Ibrahim rahimahumullah, bahwasanya Anas ini lebih spesifik. Dulu ketika beliau sudah sangat tua, tak lagi sanggup untuk puasa Ramadan, ya, maka dalam 1 atau 2 tahun terakhir kehidupan beliau, ini Anas bin Malik mulai melakukan fidyah begini, itu sekitar 1 atau 2 tahun terakhir lah, sekitar segitu, kata Ibrahim dan Al-Hasan rahimahumullah. Jadi beliau bayarnya fidyah, ada sudah nggak kuat untuk kodok lagi. Bentuknya gimana? Kulla yaumin miskinan khubzan walahman. Setiap hari
ia memberikan roti dan daging katanya. Roti udah bentuk makanan jadi dan daging. Ya, yang saat itu salat itu roti daging itu makanan pokok di wilayah tersebut. Dan wa aftor, dan Anas bin Malik pada saat itu tidak berpuasa. Ya, itu beliau membatalkan. Gantinya fidyah. Bentuknya daging dan roti, makanan siap saji. Ini Sahih Bukhari sebelum nomor 4505. Ya. Saudaraku, sekarang kita masuk pasal ketiga. Cara bayar fidyah. Ya. Caranya ada. Pertama, kita langsung bayar fidyah. Baik yang tadi masih mentah atau matang itu kita langsung bayarkan. Dan kita berikan langsung kepada yang menerima. Kita antar. Hari ini kita nih tidak puasa. Ya, karena tadi uzur yang kelompok-kelompok yang boleh tidak puasa karena ketidaksanggupan cukup bayar fidyah. Ya, maka boleh hari ini kita nggak som, kita antarkan saja tadi. Apa nasi kalau zaman kita ya, nah lauk pauknya atau beras tadilah ya, kita boleh antarkan. Ya, kepada orang yang menurut kita layak untuk kita berikan fidyah kita itu. Yang kedua, boleh pula caranya mengundang fakir miskin ke rumah kita gitu. Boleh. Ah, hari ini ya ada mungkin tadi orang tua kita yang sudah nggak sanggup puasa. Maka setiap hari kalau kita mau buka, boleh kita undang si fulan dengan niat untuk bayar fidyah, mungkin orang tua kita gitu. Misalkan yang sudah nggak kuat lagi berpuasa, atau yang sakit permanen tadi, atau tadi yang wanita hamil, boleh diundang ke rumah kita, suruh ikut makan dengan niat sebagai fidyah dari orang yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Dalil masalah ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang tadi disebutkan barusan. Beliau di situ dikatakan ba'dama kabiro aman au amaini kulla yaumin miskinan hubzan walahman wa aftor. Jadi beliau ini manakala telah tua tak sanggup lagi saum, beliau beri makan. Ya, undang untuk makan di situ baik berupa roti maupun daging. Itu boleh. Jadi manapun yang kita anggap lebih mudah silakan dilakukan. Itu pasal ketiga. Pasal keempat. Apakah boleh kita bayar fidyah kepada satu orang miskin yang sama? Tidak ganti-ganti orangnya gitu. Sebagai contoh. Anggap saja anak ini sudah tak sanggup lagi berpuasa Ramadan dikarenakan tadi. Ya, misal kata penyakit permanen yang tidak memungkinkan lagi secara medis untuk bisa diganti, maka kan ini bayar fidyah. Apakah kalau ana memberi fidyah, ana punya tetangga misalnya ada 5 orang yang ana anggap tidak mampu, namanya si A, B, C, D, dan E di sekitar ana ini. Apakah ana ini fidyahnya baik mau ana antarkan ataupun anak undang, boleh kepada tetap orang yang sama. Misalnya setiap hari pokoknya anak fidyahnya kepada A ada, hari ini anak undang si A, atau anak kirimkan ke si A, besok begitu lagi ya ke si A lagi, sampai akhir Ramadan anak berikannya ke satu orang yang sama. Boleh tidak? Ataukah harus yang beda-beda? Hari ini anak berikan ke si A, besok si B, besok lagi yang kita beri fidyah si C, besok lagi si D, dan seterusnya gitu. Orangnya nggak boleh orang yang sama. Maka jawabannya bahwasanya ini boleh diberikan pada satu orang yang sama.
orang miskin yang sama, boleh. Jadi kalau misalnya kita yang kenal ini di sekitar anak, kita kenalnya yang paling akrab dan kita pandang lebih layak si A. Setiap hari fidyah kita untuk si A terus sampai akhir Ramadan misal kata. Itu juga boleh. Ini salah satunya berdasarkan fatwa Lajnah Ad-Daimah. Ulama Saudi mengatakan wa yakfi daf'u dzalika ila fakirin wahidin au aktsar. Boleh bayar fidyah itu kepada satu orang miskin yang sama atau boleh pula pada yang berbeda-beda katanya. Boleh, itu suka-suka kita. Mau kita hari ini ke si A, ya fidyahnya, besok kita berikan si B, besok kita undang si C, besoknya lagi kita berikan ke si D, atau kepada orang yang sama, boleh. Lihat dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah nomor fatwa 15.268. Ini juga dikuatkan oleh seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yang bahkan mengatakan ini sudah ijma'. Hal ini dikatakan oleh Imam Al-Mardawi rahimahullah, yajuzu sarful it'am ila miskin wahidin jumlatan wahidah bila naza. Boleh membayar fidyah makanan kepada satu orang miskin sekaligus. Ya, boleh. Tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Sudah gak ada khilaf lagi katanya. Lihat dalam Al-Insaf juz 3 halaman 206. Jika hal ini telah dipahami, kita langsung masuk ke pasal kelima. Kapan waktu membayar fidyah? Membayarkan fidyah. Maka ada 3 kemungkinan. Cara pertama, hari ini kita tak puasa, hari ini pula kita bayar fidyah langsung. Hari ini kita nggak puasa, nanti sore atau siang kita berikan fidyah kita kepada orang miskin yang layak kita beri. Boleh langsung tiap hari. Hari ini kita tak puasa, hari ini pula kita bayar fidyahnya. Cara satu. Cara yang kedua adalah dengan sistem akumulasi. Misal begini. Kita beri fidyahnya sepekan sekali. Jadi hari ini kita tidak puasa tadi ya, pihak-pihak yang tadi ya, tentunya pihak-pihak tadi yang dapat rukhsah ya, dia tidak puasa, ya hari satu dia belum bayar fidyah, nanti aja, lalu dia pengen diakumulasi nanti, kalau sepekan sekali baru dia panggil orang ya 7 orang karena sepekan ya, kemudian berikan 7 fidyah, ya boleh. Ya, dengan cara akumulasi atau 10 hari sekali aja. Nanti kalau sudah 10 hari kita berikan atau kita undang. Boleh. Sistem akumulasi. Ya. Mengapa ini cara ini boleh? Ya, karena tadi sebetulnya Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak menetapkan persis kapan harus dibayar. Allah hanya memberitakan bayar fidyah. Tapi Allah dan Rasulullah tidak menetapkan harus hari itu atau mesti sepekan sekali, tidak ada. Maka itu adalah suka-suka. Tak diragukan, semakin cepat semakin baik. Karena menyegerakan kebaikan tentu sesuatu yang dituntut oleh syariat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu cara kedua. Cara ketiga, boleh pula kita bayar setelah akhir Ramadan. Jadi kita full misalkan Ramadan taruhlah 30 hari, nanti kita bayarnya misalkan setelah Ramadan. Atau di akhir bulan Ramadan full. Misalkan Ramadan tahun ini 30 hari, berarti nanti aja kita bayarnya nanti setelah terakhir Ramadan baru kita bayarkan fidyahnya. Ya, sekaligus ya. Ini sekali lagi dikarenakan Al-Quran dan As-Sunnah tidak menyebutkan bagaimana teknis saat pembayaran. Allah dan Rasulnya hanya mewajibkan kita wajib bayar fidyah bagi tadi pihak-pihak yang dapat rukhsah tadi. Tapi Quran dan Sunnah
tidak spesifik menjelaskan dan itu harus bayarnya setiap hari atau setiap sepekan sekali gitu, atau nanti saja di akhir bulan. Maka jika demikian ada keringanan bagi orang yang dapat rukhsah tadi untuk manapun cara yang dia inginkan. Sekali lagi, tetap tentu kalau dia bersegera membayar fidyahnya, lebih baik berdasarkan keumuman agar kita menyegerakan kebaikan. Dan yang salah satu menguatkan ini adalah lagi-lagi apa yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dimana saat beliau sudah tua tak sanggup lagi puasa, maka beliau membayar fidyahnya itu di akhir Ramadan. Ya, ini disebutkan ya dalam hadis riwayat Abu Ya'la 4194 dan lain-lain. Ya, walaupun dalam sanadnya ini ada inqita', keterputusan, tapi hadis ini memiliki jalur lain yang keseluruhannya menunjukkan athar ini sahih. Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 1768 sampai 1769. Yaitu disebutkan annahu aftara ramadhana inda kibarah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya tidak puasa saat memasuki tua karena keuzuran usia tuanya, sudah nggak sanggup lagi puasa. Maka apa? Fa'at amsalatin miskinan fi akhiri yaumin. Maka beliau memberikan 30 fidyah, memberikan makanan kepada 30 orang miskin. Karena waktu itu 30 hari. Beliau berikan makanannya itu kepada 30 orang miskin. Berarti orang yang beda-beda orang miskinnya. Kapan itu terjadinya? Fi akhiri yaumin katanya. Di akhir bulan Ramadan. Jadi bukan setiap hari. Beliau terus pas 30 selesai Ramadan baru beliau ya Anas bin Malik sahabat yang senior ini memberikannya. Yaitu beliau berikan kepada 30 orang yang berbeda-beda ini. Berarti ini maka tadi amalan dari para sahabat yang tentu menunjukkan perkara ini boleh untuk kita lakukan. Sekarang pasal terakhir, pasal ke-6. Ustadz, boleh tidak siap fidyah itu kita bentuk dengan uang aja Ustadz? Dan ini yang paling sering ditanyakan. Ya, anggap aja Ustadz, kan ini sekurang-kurangnya makanan fidyah itu kita tahu minimal 1 kali makanan penuh, seperti kita kalau bahasa bebasnya kita makan siang, makanan standar penuh ya, minimal 1 kali ukurannya ya, yang tadi sudah dijelaskan kalau dalam bentuk itu 1,5 kilo, jangan sampai kurang dari itu. Standarnya seperti kita makan standarnya ya, kita makan siang yang full gitu ya. Kalau ukurannya tadi sudah dijelaskan, kalau makanan pokok 1,5 kilo. Ya. Nah, sekarang boleh nggak Ustaz kita ganti aja lah, supaya kan kalau kita makanan ini ribet nih. Sudahlah 1,5 kilo itu berapa sih duitnya? Misal kata ini 30.000 misal. Ya. Ya udah, tinggal 30.000 aja. Jadi kalau nanti yang mau baru 1 bulan 30 hari, 30 kali 30 900.000. Nih, fidyahnya nanti akhir aja kita bagikan duit, tapi bentuknya duit, bukan makanan gitu. Boleh tidak? Maka saudaraku, dalam situs soal jawab yang diasuh oleh Syekh Sholih Al-Munajjid hafizahullah ada jawaban yang bagus. Beliau katakan wajib alaina an na'lama qaidah muhimmah, wajib bagi kita untuk tahu kaidah penting yaitu terkait masalah ini. Anna ma dzakarahullahu azza wa jalla bilafzil it'am awit to'am. Dalam Al-Qur'an kalau Allah bicara tentang at-to'am, makanan, memberi makan, maka itu wajib diartikan sebagai benar-benar bentuk makanan. Bentuknya itu makanan beneran, bukan duit ya, makanan. Ya, ini seperti dalam masalah puasa, kata Syekh Al-Munajjid rahimahullah. Al-Baqarah 184 katanya, yaitu apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut to'am. To'am itu beneran makanan. Ya, tadi
Makanan pokoknya bisa gandum, bisa beras, tergantung di daerah setempat berlaku makanan efektifnya apa makanan pokoknya. Tapi benar makanan. Ya, juga yang lebih kuat. Wa qala fi kafaratil yamin, dan Allah bicara tentang kafarah sumpah. Pada saat Allah menceritakan bagaimana kalau orang yang telah bersumpah lalu tidak dipenuhi janji, dia kena kafaroh. Namanya kafaroh sumpah. Apa bentuknya? Allah berfirman. Coba kita lihat. Ini ayat yang paling tegas menurut anak terkait masalah ini. Al-Maidah 89. Fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Melanggar sumpah itu dendanya, kafarohnya, memberi makan 10 orang miskin min awsati antut imu ahlikum, yaitu makanan yang biasa kamu berikan pada keluargamu katanya. Jadi Allah langsung tegas, makanan yang seperti kalian makan. Masa kita memberi makan duit? Kan enggak. Makanan yang biasa, ya, pertengahan, yang wajar, yang sepantasnya, yang biasa kamu makan. Ya. Allah kalau bicara makanan, ini temanya makanan beneran gitu, bukan pengganti makanan tapi makanan. Ya. Ini, maka sampai kata Syekh Al-Munajjid hafizahullah selanjutnya. Wa ala hadza fal kabir alladhi kana fardul it'am badlan an shaum la yaji ayakhruja badlan anhu darahim. Dengan demikian, orang tua, ini beliau angkat contoh orang tua yang wajib bayar fidyah karena dia tadi nggak sanggup puasa, orang tua yang sudah itu, maka dia tidak boleh menggantinya darohim dengan dirham, mata uang, tidak boleh. Tidak cukup itu, bahkan kata Syekh Al-Munajjid, ya, hafizahullah, lau akhraja biqadari qima at-ta'am asyra marrat lam yujzi. Bahkan andai kata orang yang bayar fidyah ini mengganti dengan mata uang yang nilainya 10 kali lipat dari nilai makanan. 10 kali lipat begini. Maksudnya gini, kalau kita bikin makanan ini, sebetulnya kita cukup 20.000 untuk fidyah ini, bentuk makanan. Kalau bentuk duit, udahlah saya males. Ya, masaknya udah kita ganti, tapi gantinya enggak 20.000. 10 kali lipat, 200.000 sekali ini. Tetap. Maka kata Syekh Al-Munajjid di situ dikatakan, ya, lam yujzi, tidak boleh, tidak sah, li'annahu udul amma ja'a bihin nus, karena ini termasuk bentuk penyimpangan terhadap nas. Ya, menyimpang. Nasnya itu makanan. Ya, lihat di fatwa soal jawab yang diasuh oleh Syekh Al-Munajjid, nomor artikel 39234. Jadi makanan, bahkan kata Allah langsung, makanan yang seperti biasa kalian makan untuk keluarga kalian, makanan beneran. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kita tahu yang namanya mata uang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dikenal. Sudah dikenal di zaman Nabi, ada namanya duit, sudah ada. Yang jadi pertanyaan, adakah satu keterangan saja bahwa sahabat saat fidyah mengganti fidyahnya bukan makanan pokok tapi diganti dengan uang? Sebab kalau ini alasan misalkan efisiensi, efektivitas, sama sahabat dulu juga disangkanya nggak pada repot, radhiyallahu anhum. Banyak sahabat juga, apalagi yang kaya-kaya, beli aja makanan sekelas Utsman bin Affan misalkan. Ada tidak satu saja keterangan di kalangan sahabat, ya, yang membayar fidyah diganti dengan mata uang, padahal mata uang saat itu sudah dikenal gitu? Adakah satu berita yang sahih? Ini alasan yang kedua. Sementara ditambah kita tahu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal ibadah tanpa dari apa yang aku perintahkan, amalannya itu tertolak. Atas dasar itulah maka Syekh Al-Munajjid rahimahullah menganggap orang yang fidyahnya dengan mata uang termasuk kategori amalan yang bukan bersumber dari Nabi SAW, maka tertolak. Saudaraku, kalaupun ada, sekali lagi
ulama, ustadz kita yang berbeda pendapat dalam masalah ini, kita tidak perlu kaget. Kita enggak perlu langsung punya misalkan ya langsung menjadikan ini sebagai barometer ahlus sunnah dan ahlul bid'ah yang tidak sependapat ini musuh. Ya tentu tidak boleh. Sebab tetap al-fiqhu huwal fahmu. Fikih adalah pemahaman. Yang ana sampaikan ini sekali lagi adalah apa yang ana merasa pendapat ini paling lebih dekat pada kebenaran sebatas apa yang ana pahami setelah kita menelaah fatwa dari para ulama-ulama kita. Semoga hal ini ada manfaatnya bagi kita dan semoga dapat lebih memantapkan ibadah saum kita, khususnya pada ibadah saum yang sebentar lagi insya Allah akan datang pada kita. Semoga Allah memaafkan segala kehilafan dan kekeliruan anak. Anak akhiri majlis ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.